Randy, seorang pria miskin yang terlilit hutang, putus asa mencari cara untuk mendapatkan uang. Ia bertemu dengan Arman, teman lamanya yang kini kaya raya, dan diperkenalkan dengan pesugihan uang balik, sebuah ilmu hitam yang membuat uang yang dikeluarkan selalu kembali dengan jumlah berlipat. Dengan bantuan seorang dukun bernama Mbah Kromo, Randy menjalani ritual mengerikan untuk mendapatkan kekayaan instan. Awalnya, uang yang ia belanjakan benar-benar kembali berkali lipat, membuatnya hidup bergelimang harta. Namun, perlahan ia menyadari bahwa setiap lembar uang yang ia gunakan ternyata membawa nyawa sebagai gantinya. Satu persatu orang di sekitarnya mulai meninggal secara misterius. Pemilik warung, tetangganya, hingga keponakannya sendiri. Randy dihantui oleh suara bisikan dan sosok menyeramkan yang menuntut nyawa mereka dikembalikan. Ketakutannya memuncak ketika pada suatu malam, ia melihat dirinya sendiri tergantung di kamar dalam kondisi mengenaskan. Esok harinya, warga desa menemukan Randy tewas secara misterius dengan selembar uang berdarah di tangannya. Namun, uang terkutuk itu tidak hilang. Ia terus berpindah mencari korban baru yang tergoda oleh kekayaan instan. Penasaran dengan ceritanya? Tetap stay di channel Suka Horor. Tonton sampai habis dan jangan lupa subscribe serta like agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten menarik lainnya. Randy duduk termenung di bangku kayu rumahnya yang reyot. Angin malam berhembus masuk dari celah-celah dinding bambu, membawa hawa dingin yang menusuk tulangnya. Matanya memandang kosong ke lantai tanah yang retak-retak. Di sudut ruangan, istrinya Sari menidurkan anak mereka yang kurus kering, sementara perutnya sendiri semakin membesar karena mengandung anak kedua. Hutang-hutang Randy menumpuk, warung kecilnya bangkrut, sawah yang dulu menjadi sumber penghasilannya telah tergadai. Para rentenir mulai datang menagih, mengancam akan mengambil rumah satu-satunya jika ia tak segera membayar. "Ren, kita harus cari jalan keluar. Anak-anak butuh makan." Suara Sari lirih, hampir putus asa. Randy tidak menjawab. Ia bangkit, berjalan keluar rumah dengan pikiran kalut. Di pinggir jalan setapak desa, ia bertemu dengan Arman, teman lamanya yang kini hidup bergelimang harta setelah bertahun-tahun merantau. "Men, kau dulu miskin seperti aku. Sekarang lihat dirimu, punya mobil, rumah mewah. Bagaimana caramu mendapat semua itu?" Tanya Randy dengan suara gemetar. Arman tersenyum tipis. Matanya menyipit seperti sedang menimbang sesuatu. "Kalau kau benar-benar ingin tahu, datanglah ke rumahku tengah malam ini," katanya pelan sebelum beranjak pergi. Randy tiba di rumah Arman tepat pukul 12 malam. Rumah besar itu terasa sunyi, namun hawa di sekitarnya begitu dingin dan menyesakkan. Saat pintu terbuka, bau dupa dan bunga melati menyeruak dari dalam. "Aku tahu kau butuh uang," kata Arman sambil menuangkan teh ke cangkirnya. "Ada satu cara, tapi kau harus siap dengan konsekuensinya." Randy menelan ludah. "Pesugihan uang balik," lanjut Arman. "Kau keluarkan uang dan keesokan harinya uang itu kembali kepadamu, 2 kali lipat." "Bagaimana caranya?" Randy bertanya tak sabar. Arman mengeluarkan secarik kertas kuning bertuliskan aksara aneh. "Ini jimatnya. Tapi untuk mengaktifkannya kau harus melakukan ritual di rumah Mbah Kromo, seorang dukun yang tinggal di hutan sebelah timur." Tanpa pikir panjang, Randy menerima kertas itu dan bergegas menuju hutan, tempat di mana kehidupannya akan berubah selamanya. Di tengah hutan yang gelap gulita, Randy menemukan sebuah gubuk tua dengan asap hitam mengepul dari dalamnya. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus dan mata cekung menatapnya tajam. "Kau datang untuk uang balik?" Suara Mbah Kromo serak seperti bisikan angin di malam hari. "Ya Mbah, saya butuh uang, berapapun syaratnya saya siap," jawab Randy mantap. Mbah Kromo tersenyum samar lalu mengambil seekor ayam hitam dari keranjang di pojok ruangan. Dengan cepat, ia menyembelih ayam itu, darahnya ditampung dalam mangkuk tanah liat. "Celupkan tanganmu ke dalam darah ini dan bacalah mantra ini 3 kali, perintahnya." Randy menurut. Saat darah menyentuh kulitnya, ia merasa hawa panas menjalar ke seluruh tubuhnya. Pandangannya berkunang-kunang dan telinganya berdengung seperti mendengar suara bisikan dari dunia lain. "Mulai sekarang, setiap uang yang kau belanjakan akan kembali kepadamu," kata Mbah Kromo. "Tapi ingat, uang itu membawa nyawa sebagai gantinya." Keesokan harinya, Randy mencoba menguji kekuatan jimat itu. Ia mengambil selembar uang 50.000, membelanjakannya untuk membeli rokok dan kopi di warung. Saat ia pulang, ia terkejut melihat ada 2 lembar uang 50.000 di atas mejanya. "Apa benar ini terjadi?" gumamnya. Hari-hari berikutnya, ia semakin berani. Ia mulai membeli barang-barang lebih mahal, dan selalu uang itu kembali 2 kali lipat.
Dalam waktu 1 bulan, ia telah memiliki keuntungan untuk melunasi hutangnya, bahkan membeli mobil dan membuka usaha. Namun keanehan mulai terjadi. Orang-orang di sekitarnya mulai meninggal secara misterius. Pertama, pemilik warung tempat ia pertama kali membelanjakan uangnya ditemukan tewas di kasurnya dengan wajah ketakutan, seakan melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mati. Lalu seorang tetangganya, Pak Jono, yang tanpa alasan jatuh dari pohon dan mati seketika. Kemudian keponakannya sendiri, seorang bocah berusia 5 tahun, tenggelam di sumur yang selama ini tertutup rapat. Randy mulai dihantui ketakutan. Setiap malam ia mendengar suara tangisan dari dalam dompetnya. Bayangan hitam sering terlihat di sudut matanya. Dan setiap ia memejamkan mata, ia melihat sosok manusia dengan wajah rusak berbisik, "Kembalikan nyawa kami." Pada suatu malam, suara ketukan terdengar dari pintu rumahnya. Dengan tubuh gemetar, Randy membuka pintu. Di sana berdiri orang-orang yang telah mati karena pesugihannya. Pak Jono, pemilik warung, bahkan keponakannya yang masih kecil. Mata mereka kosong, kulit mereka membusuk, tangan mereka menggapai ke arahnya. Randy menjerit dan berlari ke dalam kamar. Ia menutup pintu, tetapi ketika ia berbalik, di dalam kamar, ia melihat dirinya sendiri, tergantung di langit-langit dengan lidah menjulur dan mata melotot penuh ketakutan. Esok harinya, warga desa menemukan Randy tewas tergantung di rumahnya. Yang lebih mengerikan, tidak ada tanda-tanda seseorang masuk ke dalam rumahnya. Seolah-olah ia menggantung dirinya sendiri, namun wajahnya menunjukkan ekspresi seakan ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan sebelum mati. Di tangannya ditemukan selembar uang 50.000 berbau anyir dengan noda darah yang tidak bisa hilang. Dan uang itu, entah bagaimana, uang itu berpindah ke dompet orang lain mencari korban baru. Sejak malam itu, desas-desus tentang pesugihan uang balik kembali menyebar di desa. Mereka yang tahu kisah Randy bersumpah tak akan pernah mencoba jalan pintas menuju kekayaan. Tapi bagi mereka yang serakah dan putus asa, apakah mereka akan menolak jika uang itu tiba-tiba muncul di tangan mereka? Atau mereka akan jatuh ke dalam lingkaran setan yang sama? Hati-hati jika menemukan uang yang tidak jelas asal-usulnya karena mungkin